Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam bagi Bapak atau Ibu dosen, serta rekan-rekan sekalian yang menonton eh, video untuk presentasi saya pada kesempatan kali ini. Nama saya Zaki Ataya Ramadan dengan NIM 11426230017 dengan program studi Teknik Kimia, Fakultas Teknologi Industri dari Institut Teknologi Indonesia. Di sini akan melakukan presentasi mengenai seminar proposal penelitian dengan judul prediksi bilangan set tanah pada berbagai variasi blend biosolar dengan menggunakan kernel Extreme Learning Machine sebagai model prediktif. Sebelum masuk ke materinya lebih jauh, saya akan memaparkan terlebih dulu alur presentasi yang akan saya paparkan pada kesempatan kali ini. Jadi untuk alur presentasi dimulai dari pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, kemudian saya akan kupas tuntas mengenai bilangan set tanah, kemudian juga rumusan penelitian dan juga tujuan dari penelitian ini. Yang kedua yaitu ada state of the art. Jadi untuk pemetaan penelitian sekali yang terlebih dulu sekaligus juga celah dan kebaruan dari penelitian yang saya lakukan. Yang ketiga itu ada tinjauan teori mulai dari biosolar dan standar mutunya, kemudian dari konsep dari artificial neural network, extreme learning machine dan juga kernel extreme learning machine. Yang keempat yaitu ada metodologi penelitian yang menjelaskan mengenai kerangka model, variabel dan juga dataset sekaligus alur kerja dan evaluasi dari model machine learning yang saya buat. Kemudian yang terakhir itu ada kontribusi dan penutup, mulai dari manfaat penelitian dan juga mungkin ada sedikit sesi diskusi seperti itu. Lanjut, jadi kita mulai ke pembahasan pertama mengenai latar belakang. Jadi latar belakang penelitian ini itu berangkat dari suatu kenyataan bahwa kebutuhan energi global terus meningkat, sementara cadangan fosil justru semakin menipis. IEA sebagai lembaga untuk survei mencatat bahwa konsumsi minyak global mencapai 1 juta barel per hari pada tahun 2024 dan akan diproyeksikan akan terus naik ke 105,5 juta barel per hari pada tahun 2030. Dan data ini sumbangsinya itu banyak dari eh, negara-negara berkembang di Asia, termasuk negara kita yaitu Indonesia. Nah, merespon hal ini, pemerintah mendorong mandatori biosolar sebagai tulang punggung ketahanan energi nasional. Nah, salah satu yang sudah berjalan hingga saat ini yaitu mandatori B40 untuk biodiesel yang telah berlaku sejak tahun 2025. Dan juga pemerintah menargetkan stop atau menghentikan impor solar pada tahun 2026. Nah, disinilah muncul persoalan yang menjadi inti dari penelitian saya, yaitu tentang bilangan set tanah. Nah, keberhasilan dari mandatori B40 ini kan tentunya akan dipengaruhi oleh kualitas dari bahan bakar itu sendiri, seperti itu. Nah, makanya bilangan set tanah ini menjadi salah satu parameter yang sangat kritis untuk diujikan pada blending dari biosolar ini. Nah, bilangan set tanah ini menentukan kualitas penyalaan dari minyak diesel ataupun minyak solar. Namun hingga saat ini untuk metode-metode dari pengujian dari bilangan set tanah ini masih bisa dibilang lambat, membutuhkan waktu dan juga menuntut tenaga ahli yang sangat terlatih ataupun standar oleh sertifikasi seperti itu. Nah, oleh karena itu di sini saya akan bahas lebih lanjut terlebih dulu mengenai bilangan set tanah. Nah, seperti yang telah saya bahas tadi, bilangan set tanah atau set number pada dasarnya mengukur kemudahan bahan bakar untuk menyala secara spontan atau bisa kita sebut juga sebagai auto ignition saat dikompresi di ruang bakar. Semakin tinggi bilangan set tanah atau set number, maka uh, penyalaan dari bahan bakar solar ataupun bahan bakar listrik itu semakin cepat. Sehingga di sini akan knockingnya dan emisinya yang dihasilkan oleh bahan bakar tersebut akan semakin rendah. Di sini ada sedikit standar mutu ya. Jadi saya singgung sedikit mengenai B40. Itu ada di angka minimal 51 dengan rentang secara historis untuk pengujian di B40 itu di angka 45 hingga 65 untuk bilangan setananya. Nah, di sini juga ada beberapa faktor yang memengaruhi dari bilangan setanah. Yang pertama itu adalah panjang rantai karbon. Jadi semakin panjang rantai karbon dari senyawa-senyawa yang terdapat di minyak solar itu tentunya akan menjadi faktor yang berbanding lurus dengan bilangan set tanah.
Kemudian itu ada percabangan molekul, jadi semakin banyak cabang yang terdapat dalam senyawa di dalam minyak solar atau minyak diesel itu akan menurunkan stabilitas thermal yang nantinya akan menurunkan dari segi bilangan setanahnya. Kemudian juga ada ketidakjenuhan, jadi semakin tidak jenuh, semakin banyak ikat terangkap ya dalam suatu senyawa di dalam minyak solar, itu tentunya akan menurunkan dari bilangan setanahnya. Yang terakhir itu ada kadar biodiesel, karena kadar biodiesel ini kan memiliki senyawa fatty acid metal ester yang merupakan senyawa yang jenuh dan juga rantai karbon yang panjang, sehingga dengan meningkatnya persentase biodiesel dalam biosolar tentunya akan menaikkan bilangan setanah itu sendiri seperti itu. Kemudian di sini juga ada metode uji ya untuk yang secara umum digunakan itu ASTM 613 untuk pengujian dengan menggunakan mesin CFR atau Cooperative Well Research yang merupakan mesin yang akurat selama ini untuk diujikan, tapi juga mahal dan juga lama untuk pengujiannya. Kemudian ada ASTM 4737 atau Calculated Satan Index, itu merupakan suatu metode uji yang menggunakan pendekatan titik didih untuk melakukan perkiraan dari bilangan setana. Namun di sini kekurangannya untuk ASMB 4737 itu tidak cocok untuk minyak solar atau minyak diesel yang memiliki bahan aditif seperti contohnya itu blending dari biosolar itu sendiri karena memang ASTM di 4737 ruang lingkupnya lebih ke minyak solar mentah atau B0 seperti itu. Nah, sehingga dari latar belakang tersebut, saya merumuskan 4 pertanyaan untuk dijadikan sebagai landasan penelitian ini. Yang pertama itu bagaimana hubungan sifat fisika kimia campuran seperti contohnya viskositas, densitas, komposisi ester terhadap bilangan setana. Yang kedua yaitu adalah apakah model kernel extreme learning machine mampu memprediksi bilangan setana pada campuran biosolar dengan akurasi yang dapat diterima secara ilmiah. Yang ketiga itu parameter kernel manakah atau tipe kernel yang seperti apa, serta berapa besar gamma yang menghasilkan prediksi paling optimal untuk model machine learning yang saya buat. Yang keempat itu bagaimana performa kernel extreme learning machine dibandingkan dengan metode lain seperti extreme learning machine standar dan juga super vector regression sebagai metode yang memang mirip untuk memprediksi secara non-linear seperti itu. Nah, kemudian dari rumusan masalah tadi di sini menghasilkan suatu tujuan utama dari penelitian yang saya bangun. Yang pertama itu adalah membangun model prediktif kernel extreme learning machine untuk memperkirakan bilangan set tanah campuran biosolar dari parameter fisika kimia. Yang kedua itu menganalisis pengaruh variasi tipe kernel dan parameter gamma terhadap akurasi model. Yang ketiga itu adalah membandingkan kinerja kernel extreme learning machine dengan extreme learning machine standar dan juga super vector regression sebagai baseline atau sebagai pembanding. Yang keempat itu mengidentifikasi variabel fisika kimia yang paling berpengaruh terhadap bilangan setana. Nah, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu state of the art. Jadi, prediksi bilangan setana berbasis machine learning sebenarnya sudah berkembang cukup jauh. Yang pertama itu adalah Sridharma dan kawan-kawan pada tahun 2017 itu menggunakan kernel machine learning machine untuk karakteristik pembakaran dan emisi biodiesel untuk feedstock dari minyak jatropha atau minyak jarak. Dan inilah inspirasi utama saya untuk menggunakan metode kernel machine learning machine untuk memetakan hubungan yang nonlinear serta kompleks. Kemudian jurnal yang kedua yaitu adalah Rahaju dan kawan-kawan pada tahun 2023 menggunakan artificial neural network dengan 10 algoritma yang berbeda untuk memprediksi bilangan set tanah dari komposisi asam lemak tiap-tiap sampel dari biodiesel. Nah, dari jurnal ini saya dapat menyimpulkan bahwa penggunaan machine learning untuk ANN atau Artificial Neural Network itu efektif untuk menggantikan dari kalkulator setan indeks ASTM 4737 berdasarkan dari jurnal ini. Kemudian yang ketiga itu ada bilateral regress. Jadi ini memadukan antara regresi linear dan juga artificial neural network untuk memprediksi bilangan setana campuran biodiesel solar. Nah, untuk dari jurnal ini sebenarnya untuk akurasi sangat memadai untuk model prediksi, namun memang ANN tradisional membutuhkan iterasi yang sangat banyak sehingga memakan waktu untuk melakukan prediksi sehingga di sini untuk metode dari ANN ini masih kurang efektif untuk kebaruannya seperti itu. Yang kemudian itu ada Huang dan kawan-kawan pada tahun 2006 dan 2012 yang di sini di mana jurnal ini membahas mengenai bagaimana konsep dari extreme learning machine itu sendiri dan juga kernel trick yang dipadukan oleh extreme learning machine yang dimana di sini menjadi fondasi teoritis algoritma yang saya pelajari seperti itu.
Sehingga di sini untuk untuk celah dan kebaruan dari penelitian saya yaitu untuk prediksi bilangan setanan berbasis kernel, khususnya untuk biosolar, itu masih terbatas untuk publikasinya. Studi-studi terdahulu umumnya berhenti pada regresi atau artificial neural network atau objeknya dari biodiesel murni, bukan dari biosolar. Nah, oleh karena itu di sini untuk penelitian yang saya lakukan terdapat beberapa kebaruan yang ditawarkan. Jadi yang pertama yaitu ada penerapan kernel simulating machine sebagai algoritma yang dapat diterapkan untuk hubungan nonlinear pada prediksi bilangan setanan untuk campuran biosolar dari sifat fisika kimia yang murah dan mudah untuk diukur. Yang kemudian itu ada perbandingan sistematis tiga kernel, ada kernel linear, kernel RBF, dan juga kernel polinominal dengan baseline atau dengan perbandingan extreme learning machine dan juga super vector regression. Yang ketiga itu adalah menggunakan data primer dari beberapa blending biosolar tidak hanya B40 untuk hasil pengukuran dari laboratorium secara langsung dari tempat saya bekerja. Kemudian di sini ada feature importance untuk mengidentifikasi variabel-variabel yang paling berpengaruh dari data-data input yang saya berikan pada model machine learning yang saya buat seperti itu. Nah, di sini uh, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu mengenai tinjauan pustaka. Jadi biosolar B40 yang paling terbaru yaitu merupakan definisi dari 40% biodiesel atau fame fame yang berasal dari sawit dan juga 60% solar fosil atau solar murni atau B0 yang mutunya itu dikendalikan secara berjenjang atau secara kontinu oleh SNI dan juga spesifikasi Direktorat Jenderal Migas. Nah, di sini ada standar yaitu SNI 7182 tahun 2024 untuk standar biodiesel B100 yang dikhususkan untuk blending B40. Dan di sini juga ada standar yang bersumber dari 384K MG06 DJM 2024 mengenai spesifikasi biosolar B40 sebagai produk akhir yang beredar. Bisa kita lihat di sini untuk nilai-nilainya angka setana di 51 sama-sama. Untuk densitas itu lebih tinggi untuk B100 karena memang minyak sawitnya memiliki berat yang lebih besar dibandingkan dengan blending B40. Kemudian ada viskositas di sini di angka 2,3 hingga 6. Untuk B40 itu dari 2 hingga 5 mm kuadrat per second. Dan untuk distilasi pada 90% volume dengan suhu derajat Celcius maksimal di 360 untuk B100 dan B40 itu maksimal di 370 derajat Celcius. Oke, kita masuk selanjutnya ke jaringan saraf tiruan atau ANN. Jadi kita sudah masuk ke ranah model machine learning. Jadi untuk memprediksi bilangan setana dari keempat sifat tadi yang telah saya jelaskan, mulai dari densitas, viskositas, eh, titik didih dari minyak solar, dan juga persentase dari fatty acid metiester yang terdapat dari sampel dari biosolar itu, saya menggunakan pendekatan machine learning. Nah, perbedaannya dengan rumus konvensional, jadi kita tidak menetapkan persamaannya sejak awal, melainkan kita membiarkan model mesin itu mempelajari sendiri pola hubungan antara sifat fisika kimia dengan bilangan setana. Nah, langsung saja dari data contoh yang kita berikan di sini, salah satu model machine learning yang paling mampu untuk menangkap pola rumit adalah jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Nah, jadi di sini kita bisa lihat ada input, ada hidden layers, dan juga ada output. Nah, ANN ini terinspirasi dari cara kerja neuron di otak. Jadi setiap sinyal masukan itu input, dalam kasus kita itu kan densitas, viskositas, dan seterusnya, itu akan dikalikan dengan weighted input, yaitu sebuah bobot yang mencerminkan seberapa penting sinyal itu. Lalu semuanya itu dijumlahkan dan akan dilewatkan sebuah fungsi, yaitu suatu fungsi aktivasi. Jadi mulai dari input, di sini ada weighted input masuk ke hidden layer, dan di hidden layer di sini akan dimasukkan suatu fungsi aktivasi. Nah, fungsi aktivasi ini akan menghasilkan suatu output seperti itu. Nah, nanti uh, untuk ANN ini akan memetakan hubungan-hubungan yang memang kompleks dan berliku, dan itu sangat cocok untuk karakteristik bahan bakar yang memang tidak linear hubungannya. Nah, model ini belajar dengan cara menyetel bobotnya sedikit demi sedikit melalui proses yang bernama backpropagation yang diulang berkali-kali sampai errornya itu memiliki nilai yang kecil. Jadi mulai dari input kita masukkan dengan weighted input, kemudian
hidden layer di sini akan diaktifkan dengan motion aktivasi sehingga menghasilkan output. Nah, output ini akan dibandingkan dengan nilai dari data yang kita latih, data sebenarnya. Kemudian nanti selisih antara output dan juga data ini akan dievaluasi oleh model machine learning sehingga output ini akan masuk kembali ke input sehingga untuk weighted inputnya ini akan ditentukan ulang sehingga nanti di hasil akhirnya di sini output ini harus semirip mungkin atau sedekat mungkin dengan data yang kita latih seperti itu. Nah, itu untuk ANN. Jadi bobotnya dilatih secara bertahap melalui skema backpropagation. Nah, setelah saya jelaskan tadi, pastinya kita menangkap bahwa kelebihan dari model machine learning itu yaitu dapat memetakan hubungan yang nonlinear karena tadi kan ada fungsi aktivasi yang kompleks antar variabel. Nah, itu cocok untuk sifat bahan bakar yang memang punya hubungan atau korelasi yang tidak linear. Nah, keterbatasannya karena memang tadi untuk weighted input ini diacak penentuannya oleh komputer, pelatihannya itu berbasis iteratif yang sangat lambat dan juga butuh banyak data. Sehingga nanti untuk model machine learning itu stabil dan tidak overfitting. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut apa itu overfitting. Dan juga ini rawan terjebak oleh minimum lokal. Jadi nanti karena datasetnya itu beragam nilainya, sehingga nanti akan modelnya itu bisa bisa error ke depannya seperti itu. Secara secara sederhana seperti itu. Nah, ini jaringan saraf tiruan atau artificial neural network yang menjadi fondasi dari extreme learning machine. Nah, kita masuk ke extreme learning machine. Jadi seperti yang kita jelaskan tadi untuk ANN itu memang uh, dapat memetakan hubungan non linear namun memanfaatkan dari skema backpropagation sehingga harus diiterasi secara secara terus-menerus sehingga nanti outputnya menjadi mirip dengan dataset yang kita latih. Nah, extreme learning machine ini mirip namun berbeda dari segi konsepnya. Jadi gini, untuk extreme learning machine ini saya bahas dari awal terlebih dulu. Jadi extreme learning machine ini mempertahankan bentuk jaringan yang tadi, jaringan saraf yang telah saya jelaskan tadi. Tetap memiliki satu lapisan tersembunyi, namun mengubah cara belajarnya. Jadi tadi untuk ANN kita menyetel semua bobot dengan susah payah gitu kan. Kita harus mengenerate dari ulang untuk weighted inputnya, kita harus mengatur dari fungsi aktivasinya. Nah, untuk extreme learning machine itu justru kebalikannya. Jadi pada pertama di sini untuk bobot lapisan masukan tidak dilatih sama sekali. Jadi cukup diacak untuk weighted input di awalnya saja. Jadi diacak oleh weighted input di awal, kemudian akan masuk ke dalam suatu hidden layer. Nah, hidden layer di sini ini tidak akan diubah-ubah lagi untuk weighted inputnya. Jadi untuk di sini sudah dikunci untuk yang telah tadi di apa namanya diacak akan masuk ke dalam hidden layer. Nah, di sini sudah dikunci. Nah, kuncinya apa? Kenapa bisa ini uh, bisa berkembang dari INKLM? Itu ada yang namanya pseudo inverse Moore Penrose. Jadi yang memberikan solusi paling pas untuk dalam satu kali perhitungan. Jadi tidak dicoba-coba ulang seperti tadi, namun karena adanya pseudo inverse Moore Penrose yang dijelaskan oleh Huang dan kawan-kawan pada tahun 2006, jadi untuk extreme learning machine tidak perlu dilakukan iterasi secara berulang kali. Sehingga hasilnya nanti pelatihan ILM ini bisa ribuan kali lebih cepat dibandingkan dengan backpropagation karena solusinya itu dihitung secara matematis secara langsung dan juga model ini tidak terjebak di minimum lokal atau bisa kita sebut juga dengan datanya yang beragam itu tadi mulai dari viskositas itu kan 2,6, 5,0 untuk densitas itu akan ratusan. Nah, itu bisa menjadi masalah yang namanya minimum lokal. Nah, oleh karena itu extreme learning machine bisa menjadi terobosan metode yang paling terbaru untuk melakukan prediksi dari bilangan set tanah seperti itu. Nah, di sini ada kernel trick. Jadi kan untuk metode penelitian metode machine learning yang saya gunakan yaitu adalah kernel extreme learning machine. Jadi apa sih bedanya kernel extreme learning machine dan juga extreme learning machine secara konvensional yang tadi? Jadi untuk extreme learning machine yang secara konvensional ini tidak menggunakan kernel trick. Jadi kernel trick ini memang salah satu model matematika yang ditambahkan oleh Huang dan kawan-kawan pada tahun 2012 pada jurnalnya. Nah, kernel trick ini merupakan sebuah trik atau sebuah matematika yang elegan untuk menangani data yang rumit. Jadi, data yang di ruang aslinya tidak bisa dipisahkan oleh garis lurus. Nah,
Ini tadi untuk hasil yang dihasilkan oleh Excel learning machine, ini datanya masih dalam ruang 2 dimensi. Jadi tidak bisa dipisah dengan suatu model garis lurus. Ini bisa kita asumsikan ini regresi linear seperti itu ya. Karena kan untuk regresi linear kita kan juga bisa melakukan prediksi, namun memang dalam ruang yang 2 dimensi. Nah, sedangkan untuk kernel Excel learning machine, dia bisa memetakan ke dimensi yang lebih tinggi, sehingga kita bisa menarik garis lurus di sini, sehingga kita dapat memprediksi ke depannya nilainya akan seperti apa. Seperti itu, secara sederhana. Nah, di sini ada sebuah persamaan yang bersumber dari jurnal Huang dan kawan-kawan pada tahun 2012. Jadi kernel Extreme Learning Machine menerapkan kernel trik pada Extreme Learning Machine dengan matriks HH transpose yang digantikan dengan matriks kernel K tanpa menghitung dari pemetaan fiturnya seperti itu. Jadi di sini pada jurnal Huang dan kawan-kawan pada tahun 2012 dipetakan bahwa untuk persamaan dari kernel Extreme Learning Machine yaitu adalah Y sama dengan kernel test dikalikan dengan matriks kernel ditambahkan dengan matriks identitas per gamma pangkat min 1 dikalikan dengan Y. Nah, di sini untuk seperti yang saya jelaskan tadi, untuk kernel kernelnya terdapat tiga jenis yaitu ada kernel yang linear, kernel RBF, dan juga kernel polinomial. Jadi ketiga persamaan ini nanti akan saya buat modelnya dengan menggunakan tiga kernel yang berbeda sehingga nanti kita bisa membandingkan yang mana sih untuk model kernel yang terbaik untuk memprediksi dari bilangan Setana seperti itu. Nah, jadi untuk kerangka metodologi yang akan saya buat untuk penelitian pada kali ini ada seperti ini untuk gambarannya. Jadi secara konsep untuk kerangka penelitian ini bisa dilihat sebagai sebuah jembatan seperti itu ya. Jadi dari sisi masukannya di sini ada kadar biodiesel, viskositas kinematik, densitas dan juga final boiling point atau titik didih akhir. Jadi di sini menjadi data inputnya kemudian akan dibuat model ya dengan kernel hasil learning machine. Seperti yang saya jelaskan tadi ada kernel linear, kernel RBF, dan kernel polinomial yang kemudian nanti akan menjadi output atau output targetnya di angka 45 hingga 65. 45 hingga 65 ini berdasarkan data historis dari pengujian setiap blending biosolar. Ini yang saya contohkan itu untuk B40 di angka 45 hingga 65. Seperti itu. Nah, di sini mungkin menjadi pertanyaan mengapa sih yang digunakan itu datanya kadar biodiesel, viskositas kinematik, densitas, dan juga final boiling point. Karena memang berdasarkan review-review dari jurnal yang saya telah baca, memang untuk kadar biodiesel ini kan ada pengaruhnya dengan panjangan antar karbon dan juga ketidakjenuhan kan. Sehingga di sini tentunya ada korelasi antara kadar biodiesel dan juga bilangan setana seperti itu. Kemudian untuk titik didih akhir juga sama karena memang final boiling point ini kan ada pengaruhnya juga dengan panjang rantai karbon. Karena semakin panjang rantai karbon tentunya berat molekulnya akan semakin tinggi sehingga nanti untuk profil titik didih akhirnya juga akan berbeda. Viskositas kinematik dan densitas juga secara implisit tentunya akan berpengaruh terhadap bilangan setana secara makro. Tidak memang untuk beberapa jurnal-jurnal yang saya review kemarin itu memang kebanyakan memang menggunakan profil dari infrared ya biasanya untuk menggunakan apa namanya komposisi asam lemak. Namun memang di sini saya menggunakan keempat parameter ini memang tujuannya yang pertama yaitu adalah untuk kemudahan dari proses input datanya sehingga nanti uh, menjadi solusi lah ibaratnya karena untuk bilangan setana ini kan mahal, lama dan juga tidak efisien sehingga untuk keempat input ini memang dari segi efisien bisa memecahkan masalah dari hal-hal tersebut yang telah saya jelaskan seperti itu. Nah, seperti yang saya telah singgung tadi untuk variabel dataset, jadi penelitian ini menggunakan data primer B40, B30, B20 tergantung dari nanti data yang akan saya dapatkan dari pengukuran laboratorium yang lengkap tanpa nilai yang hilang atau nilai yang kosong sehingga nanti ada 4 variabel yaitu ada kadar biodiesel seperti yang B40 ada kadar biodiesel ini akan diukur oleh suatu alat nanti sehingga untuk persentasenya nanti sesuai dengan pengukuran alat tidak dengan persentase yang seharusnya seperti itu. Kemudian di sini ada densitas, visualisasi skematik dan juga final boiling point. Nah, jadi di sini 4 variabel masukan ini akan sebagai input dan targetnya Y yaitu sebagai bilangan setana. Nah,
Di sini total, perkiraan dari, data yang tersedia pada laboratorium saya itu sekitar 100 titik data. Nah, nanti, sebagai rencana untuk, improvisasi saya dalam melakukan pembuatan model machine learning akan dibagi menjadi 80/20 untuk, persentase data yang dilatih dengan data yang akan diujikan. Nah, karena memang untuk dari nilai setiap bobot input ini beragam, untuk kadar biodiesel ini kan nilainya 40% atau nilainya itu puluhan, untuk viskositas kinematik itu nilainya satuan, titik di akhir itu ratusan, makanya di sini akan ditambahkan suatu fitur yang dinamakan normalisasi minimum dan maksimal. Jadi nanti untuk data-data ini akan dikonversi menjadi nilai-nilai yang hanya berkisar pada 0 hingga 1. Kemudian di sini untuk dataset dari kernel learning machine itu, eee, sepengeta sepengetahuan saya dalam membaca jurnal itu unggul dalam menggunakan dataset yang kecil dibandingkan dengan deep learning yang membutuhkan dataset yang banyak. Sehingga seharusnya untuk kernel learning machine mampu membuat model prediktif yang baik tanpa ada masalah dari jumlah data seperti itu. Nah, kemudian di sini ada alur penelitian. Jadi penelitian ini saya rancang dengan 7 tahap yang berurutan yang tentunya saling berhubung seperti itu. Dimulai dari yang pertama studi literatur mengenai biodiesel, Satan number, extraction learning machine, kernel learning machine, dan tahap kedua itu pengumpulan data. Dan di sini saya akan mengajukan untuk data historis untuk pengujian bilangan Setana untuk sampel-sampel dengan ID tertentu pada laboratorium tempat saya bekerja. Kemudian ada pre-processing data, verifikasi, normalisasi normalisasi yang tadi setelah saya jelaskan, normalisasi min-max, dan juga splitting data. Kemudian yang keempat ada implementasi model, mulai dari kernel learning machine, external learning machine, super vector regression, dan juga tuning hyperparameter. Yang kelima itu adalah evaluasi model. Jadi di sini evaluasi model menggunakan mean absolute error, root mean square error, dan juga koefisien kolerasi. Yang keenam itu ada analisis dan diskusi, dan juga ada pelaporan untuk selanjutnya di tahap penyusunan laporan akhir seperti itu. Oke, jadi masuk ke dalam evaluasi dan validasi model. Jadi evaluasi model menggunakan 3 metode regresi pada data uji yang independen atau data uji yang telah saya dapatkan dari laboratorium. Yang pertama itu ada mean absolute error. Jadi di sini mengukur rata-rata selisih absolut dalam satuan bilangan setana, dan juga root mean square error itu akar dari rata-rata kuadrat error yang lebih sensitif terhadap outlier, karena kan untuk sebelum melakukan pembuatan model machine learning itu akan diidentifikasi dulu outlier-outliernya, sehingga nanti untuk data-data yang memang memiliki nilai-nilai yang di luar dari tren itu akan dieliminasi terlebih dulu seperti itu. Kemudian ada R kuadrat, yaitu koefisien kolerasi, jadi untuk menunjukkan proporsi dari variasi yang mampu dijelaskan dalam model. Jadi semakin mendekati satu itu akan semakin baik seperti itu. Nah, di sini juga ada beberapa uh, uh, evaluasi model ya. Yang pertama adalah 10 cross fault validation. Jadi di sini saya bahas sekilas saja. Itu untuk melakukan validasi silang pada data latih. Jadi di sini 10 cross 10 fault cross validation itu untuk mencegah untuk model machine learning itu mengalami overfitting atau model ini menghafal data bukan memprediksi data seperti itu. Nah, grid search ini tuh untuk mencari untuk hyperparameter yang terbaik, itu nilai gamma yang tadi setelah saya jelaskan tadi, itu nilai gammanya di angka berapa yang paling terbaik. Kemudian di sini ada baseline. Baseline itu tadi untuk membandingkan dari kernel learning machine dan external learning machine standar dan juga super vector regression. Dan juga ada fitur importance. Fitur importance di sini untuk mengidentifikasi variabel-variabel mana sih yang paling penting yang untuk memprediksi bilangan setana, mana sih variabel yang paling dominan untuk memiliki korelasi yang paling baik, bukan paling, memiliki korelasi yang paling paling dekat dengan bilangan setana seperti itu. Nah, untuk bab yang terakhir yaitu penutup, untuk kontribusi penelitian tentunya penelitian ini diharapkan menjadi beberapa manfaat untuk dari segi beberapa bidang ya, itu yang pertama dari bidang ilmu pengetahuan, tentunya
Saya harap penelitian ini dapat memperluas penerapan kernel exclamation machine ke prediksi sifat biofuel atau biosolar yang pada area yang masih terbatas publikasinya. Yang kedua itu ada parti industri. Jadi saya harap penelitian yang saya buat ini dapat dijadikan suatu ide lah untuk alat untuk memprediksi kualitas bahan bakar yang cepat dan murah bagi industri sawit dan juga industri biofuel. Yang ketiga itu adalah metodologi. Jadi saya harap penelitian saya ini dapat menjadi referensi metodologi yang dapat direplikasi untuk prediksi parameter mutu bahan bakar lainnya. Seperti itu. Nah, mungkin sekian pemaparan proposal penelitian saya. Saya sangat terbuka atas diskusi, kritik, maupun masukan dari Bapak atau Ibu untuk menyempurnakan penelitian yang saya buat ini. Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.